Shalom Church, Happy Sunday. Selamat datang kembali di ibadah online GKKD Shouters. Gereja Tuhan sangat bersuka cita menyambut Bapak, Ibu, Saudara semua di hari ini. Saudaraku, Raja Daud seringkali berada di tengah situasi yang membuat dia merasa tertekan. Namun ia beribadah kepada Tuhan dan ia bermazmur, mengingat kembali betapa Tuhan sangat mengasihi dia. Dan ia memberkati hidupnya seperti yang ditulis dalam kitab Mazmur. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita melihat Daud melangkah dengan penuh kasih dan keberanian. Tuhanlah yang berperang di depan Daud, memberikan kemenangan demi kemenangan, jauh melebihi kekuatan yang ia miliki. Dari kisah Raja Daud, kita jadi mengerti betapa pentingnya bagi jiwa kita memuji nama Tuhan dan mengingat segala kebaikannya. Maka mari melalui ibadah hari ini, kita meninggikan nama Tuhan, mengenal lebih dalam lagi kasih Tuhan, dan mari kita memberkati hidup kita. Gereja Tuhan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu berada di pihak kita. Kita sudah menang dan tidak akan pernah kalah atas segala situasi. Dan ia membuat apa yang kita kerjakan menjadi berhasil. Selamat mengikuti seluruh rangkaian ibadah kita hari ini dan semakin mengalami kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Pastinya kasih setia dan kebaikan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Silakan sapa kanan dan kirimu. Silakan katakan Tuhan Yesus baik dalam setiap hidup kita. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita mau menaikkan pujian bagi Allah kita yang hidup. Firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya, let's praise Him together. Mari bertepuk tangan bersama. You are God, and we lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising. We won't stop, giving all we got. 'Cause you're worthy. Say, keep praising, we won't stop, giving all we got, 'cause you're worthy, oh glory, oh, there is no other, you are forever, Lord of all, nobody like you, no one beside you, to you, let endless praise be sung, every night and day, and with no delay, let endless praise be sung. Yeah. Come and sing. Boundless love, like before the sun, your glory, eternal, never stop, giving all you got, creation. Mari angkat tanganmu. We lift you up, Jesus. Yeah. We give it
kepada kasih-Nya yang besar. Membawa kita hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Haleluya. Thank you Jesus. Mari katakan bersama-sama. Bersama Tuhan yang beri kami kuasa, hidup membawa terangnya, melakukan perkara yang besar. Denganmu Tuhan yang berikan kemenangan, iman mengalahkan dunia, bukti dari segala yang ku lihat. Mari angkat tanganmu, katakan dengan iman. Kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, haleluya. Yes. Mari jemaat Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Kita tutup mata kita, kita teduhkan hati kita. Mari kita menyembah Dia karena kebaikan-Nya. Terima kasih Yesus. Mari kita katakan sama-sama. By His stripes we are healed. By His hand we by His blood we're washed clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. Thank you, Jesus. He has won our
Sebab tak pernah dibiarkannya orang-orang yang berharap kepadanya, tak pernah ditinggalkannya orang-orang yang memanggil namanya. Allah yang setia, kekuatan kita dibaharui seperti raja wali yang terbang semakin tinggi bersama-samanya. Dia Yesus Tuhan, haleluya. Come and sing. God is risen, He is alive, the victory, He reigns on high. Our God is risen, He is alive. His name is Jesus, the victory, He reigns on high. Our God is risen, He is alive, the victory, He reigns on high. Our God is risen, He is alive, the victory, He reigns on high. Oh, hallelujah, hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kembali beribadah kembali di hari ini. Dan seperti biasa kita akan mendengarkan kesaksian yang pasti akan menguatkan setiap kita. Kesaksian datang dari salah satu jemaat Tuhan, seorang mahasiswi yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di luar negeri. Dan langsung saja kita sambut Joanna Catherine. Halo Jo. Halo Kak, Aduh, apa kabar? sangat baik. Iya. Akhirnya kita ketemu Februari ya? Iya, Februari. Ya, nggak berasa ya ampun. Tapi akhirnya pulang ya? Akhirnya pulang. Oke Jo, langsung aja lah ya. Iya. Kan udah baru selesai kuliah nih ya? Iya. Akhirnya menyelesaikan. Selamat. Thank Tinggal you wisuda loh. berarti ya? Iya. Oke, nah Jo boleh gak sih ceritain gimana sih masa-masa kuliahnya Joanna? Apalagi kan di sana pas lagi pandemi, bener ya? Iya. Dan Joanna juga sendiri. Bisa ceritain gak sih Jo gimana perkuliahan di sana? Jadi perkuliahan di sana waktu masa pandemi sih tetap berjalan secara
online ya. Dan ya dari Hillsong College juga transisi dari offline ke online bagus sih transisinya ya, nggak ada Cepet gitu hambatan, ya? cepet sih. Oke. Langsung jadwal-jadwal setiap minggu langsung ada gitu kan. Iya, jadi ya bersyukur juga sih dengan keadaan yang bisa dibilang nggak ada begitu terlalu hambatan gitu lah. Kalau untuk kuliah sebenarnya nggak Untuk terlalu kuliah bermasalah nggak ada ya, bermasalah karena sih. memang dari Hillsong College-nya pun Iya. sangat cepat gitu Sangat ya, cepat, dengan iya. kondisi pandemi Iya. seperti ini. Keren memang. Oke. Kalau gitu, tapi berarti langsung di rumah tuh ya, Langsung sama di 8 bulan gitu. 8 bulan, jadi keluar cuma ada yang untuk grocery shopping doang tuh. Selebihnya ngumpul-ngumpul. Udah nggak tuh ya? Nggak ada ngumpul. Oke. Nah, kalau untuk Jona sendiri ada kayak hambatan nggak sih Jo? Kayak kendala gitu, apalagi kan cara perkuliahannya baru gitu. Kayak di rumah, online, apalagi Jona juga sendiri gitu. Ada masalah nggak Iya. sih Jo? Kalau untuk perkuliahan di rumah sih, ya penyesuaiannya sih nggak begitu lama ya. Soalnya tinggal online, buka Zoom, selesai gitu ya. Cuma lebih kayak transisi ini ya secara Joananya? aku. Oh gitu? Iya. Ada masalah apa Jo yang Joana hal? Iya, jadi sempat ada juga kayak satu hari itu nggak full satu hari sih, sempat ada panic attack. Panic attack? Panic Wow. attack. Itu karena apa tuh Jo? Iya, karena berita di mana-mana ya, berita di mana-mana, social media semua, wah ini ada Ngomonginnya yang corona gitu ya? deket-deket ntar kena lah, apa kena. Jadi udah saking banyak-banyaknya berita yang masuk gitu ya, negatif semua kan. Cuman ya puji Tuhan langsung diingatkan sama firman Tuhan, aku langsung baca firman Tuhan gitu. Wow, itu kondisinya Joana lagi sendiri? Lagi sendiri, di rumah nggak ada siapa-siapa gitu kan. Iya, itu berarti kayak apa ya, kayak panik. Aku tahu sih misalnya kondisi memang Iya. panik sendiri terus nggak ada orang, Nggak ada sesak orang. nafas gitu. Sesak nafas kayak, bener ngap sih. Bener mau ambil nafas susah banget gitu. Iya, itu mungkin, dan itu karena Joana takut gitu ya. Iya, takut. Dan dengan sangat cepat akhirnya Joana memutuskan untuk ingat lagi janji Tuhan, Iya. firman Tuhan Iya. gitu. Benar. Terus waktu pas setelah selesai panic attack itu, yang Joana lakukan apa? Aku ada worship juga, terus sama ya baca janji Tuhan ya pastinya kan. Bahwa nggak bakal terkena Ya. virus corona. Berarti udah langsung stop tuh ya? Iya dengerin langsung stop sih, langsung Stop damai apa? sejahtera lah. Dan udah nggak dengerin lagi tuh berita-berita. Enggak, berita-berita udah cukup. Udah cukup ya? Ya fokus sama janji Iya, Tuhan fokus gitu sama ya? janji Tuhan. Oke, Jo, berarti kan kalau perkuliahan di sana kan sebenarnya aman gitu ya? Iya. Nah, kalau Joana sendiri, pelayanannya gimana Jo? Pelayanan jadi beberapa 2 bulan terakhir ini baru mulai lagi pelayanan yang untuk di gereja di Hillsong ya, production gitu. Tapi untuk kayak di klub karena secara online malah jadi lebih mudah gitu. Sebenarnya lebih gampang gitu Lebih ya? gampang, Apa, iya. ngobrol dengan orang di Indonesia gitu, Iya. PA pun juga lebih PA gampang lebih gitu gampang. ya? Wah, berarti Iya. tetap aktif melayani walaupun kondisinya di rumah terus Iya, gitu ya? bener banget. Oke. Nah terus kalau Joana kan sendirian, apalagi anak tunggal. Iya. Nah mama papa kan ada di Indonesia gitu ya. Boleh tahu nggak sih respon mama papa tuh gimana waktu pas tahu ya Joana nggak bisa pulang gitu di sana? Iya. Jadi waktu yang pertama kali lockdown itu sebenarnya papa udah kayak bilang ini mau pulang aja atau gimana nih. Jadi mereka kasih ke semua keputusannya ke aku kan. Oke. Akhirnya ya dengan iman ya aku percaya tetap stay di Aussie gitu. Oh. Iya, sampai akhirnya ya kemarin pulang. Akhirnya pulang Akhirnya ya. Dan mama papa juga mempercayakan banget gitu ya sama Iya. Joana. Iya. Ya mungkin karena ya pasti dengan kuatan firman Tuhan ya. Iya, pastinya. Bener banget. Oke, wow. Respon keluarga juga baik dan Joana juga terus mengingatkan firman Tuhan dan stop dengerin hal-hal buruk berarti ya. Iya. Dan tetap aktif melayani. Tetap harus main nih. Iya. Wow, dan sekarang udah lulus, gimana perasaannya? Rasanya sih senang ya, tapi pastinya percaya melanjutkan ini ya. Oh, melanjutkan berarti ada perkuliahan. mau nextnya nih? Nextnya ambil bachelor degree ya, Di? untuk audio tetap di Sydney. Kalau di Sydney, Iya, berarti di Sydney. tinggal nunggu kapan nih berarti? Sampai selesai kalau border udah Udah open, diperbolehkan iya, ya ke sana? langsung ke sana lagi. Berarti lagi sekarang berarti Iya. Joana sedang mempersiapkan untuk nextnya ya. Next step. Oh, oke. Nah Jo, boleh tahu nggak sih ayat apa sih yang menguatkan Joana? Apalagi kan Joana sendirian gitu Iya. di sana. Ada nggak sih apa yang Joana renungkan? Oke.
Aku ada 2 ayat nih. 2 ayat. Apa tuh? Yang satu dari Amsal 23 ayat 18, yaitu karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Satu lagi, nah ini yang udah sering kita dengar nih, di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Iya. Ini benar-benar menguatkan banget sih dalam situasi kondisi kayak gini kan. Iya. Apalagi tentang masa depan nih. Bener. Iya, Apalagi masa depan ya. Dan ini yang menguatkan Joanna Iya. ya. Oke, thank you so much Joanna buat waktunya. Sama-sama, Kak. Nggak jet lag ya. Gitu. Cuma 4 jam soalnya bedanya ya. Oke, thank you Joanna buat waktunya. Senang banget akhirnya kita ketemu lagi. Akhirnya kita ketemu lagi. Ketemu lagi. Oke, dan tadi kita sudah mendengarkan kesaksian dari rekan kita Joanna, kesaksian yang begitu menguatkan, di mana Joanna tetap memilih berpegang pada firman Tuhan dan gak fokus dengan masalah yang ada di sekitarnya. Dan sampai jumpa lagi minggu depan, setiap jemaat Tuhan bisa kembali beribadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa sekali kesaksian dari Joanna yang baru saja kita saksikan, di mana Tuhan menjagai dia, memelihara dia, bahkan di tengah pandemi dia bisa tetap beraktivitas, bisa tetap kuliah seperti biasa. Oke, bersama dengan itu saya juga ingin menyapa jemaat Tuhan di Jabodetabek, Bandung, Bali, dan di luar negeri. Selamat datang di ibadah online GKKD Salters. Terima kasih bagi jemaat Tuhan yang sudah mengirimkan pokok-pokok doanya. Ada beberapa request hari ini untuk kita doakan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang bersatu hati di dalam nama-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang membutuhkan pemulihan kesehatan dan hubungan. Amin. Kami berdoa untuk hasil USG berikutnya yang lebih baik, sehingga dapat dinyatakan sembuh dan bersih. Amin, Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan hubungan anak dan orang tuanya. Dan terakhir kami berdoa untuk pemulihan kondisi keuangan seorang anak. Sungguh Tuhan, kami menyadari kami membutuhkan pemulih yang agung. Pulihkan saudara-saudara kami. Di dalam nama Yesus yang memulihkan kita semua. Amin. Amin, amin, amin. Oke saudara, sekarang kita mau mendengarkan pengumuman ibadah online minggu depan tanggal 29 November. Tetap saudara bisa saksikan di channel YouTube GKKD Salters jam 12 siang. Dan kemudian ibadah online Salters Kids juga saudara bisa saksikan jam 10 pagi di channel YouTube GKKD Salters. Jangan lupa saudara, di kolom komentar saudara bisa saling menyapa dan juga bertanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, jika Anda tergerak untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, silahkan mengirimkannya ke rekening dan OVO barcode yang ada di layar Anda saat ini. Gereja Tuhan mengucapkan terima kasih untuk partisipasi Anda dalam program Sharing for Caring. Bantuan berupa dana ini sudah disalurkan dan akan terus diteruskan setiap bulannya. Jika Anda masih dan ingin terus berpartisipasi dalam program bantuan ini, silahkan kirimkan bantuan Anda ke rekening yang ada di layar Anda saat ini. Masih dalam semangat membantu sesama, Gereja Tuhan mengajak kita semua untuk bergiat melakukan puasa. Yes. Kegiatan ini dilakukan setiap Selasa jam 6 sore sampai Rabu jam 6 sore di hari berikutnya. Puasa ini dilakukan untuk membantu rekan-rekan yang membutuhkan. Caranya kita dapat menyisihkan uang makan kita yang kita sisihkan pada saat puasa. Oke, jika saudara memiliki pokok doa atau kesaksian yang membangun, saudara dapat mengirimkannya melalui direct message Instagram GKKD Salters, atau saudara bisa menuliskannya di kolom komentar channel YouTube GKKD Salters. Dan jika Anda memerlukan pelayanan gereja, misalnya didoakan pada saat sakit, perlu konseling, atau komunitas anak-anak Tuhan, Anda dapat menelpon sekretariat GKKD Salters yang ada di layar Anda saat ini. Tim GKKD Salters tentu saja sangat senang hati membantu Anda. Oke saudara, jika hari ini
Saudara pertama kali menyaksikan ibadah online GKKD Salters, saya ingin menginformasikan bahwa memberi adalah bagian dari ibadah ini, di mana setiap orang bisa berpartisipasi di dalamnya. Tidak ada keharusan untuk memberi saudara, tapi saudara dapat memberi jika saudara tergerak gitu ya. Oke, sebelum kita mempersiapkan persembahan dan persepuluhan kita, mari kita baca dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang ke-5. Saya akan bacakan bagi kita semua. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat yang ke-5, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh kehendak Allah juga kepada kami. Nah, saudara, saya akan mau jelaskan sedikit begini. Dalam ayat yang baru saja kita baca, Paulus sedang menceritakan kemurahan hati jemaat dari gereja yang dia dirikan di Makedonia kepada jemaat di Korintus, gitu ya. Pada saat itu jemaat di Makedonia itu sedang mengalami krisis finansial dan penderitaan. Di ayat kedua kita bisa melihat informasi itu, dikatakan begini: selagi dicobai dengan berat dalam berbagai pencobaan. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai pencobaan. Coba kita renungkan sebentar kalimat ini, saudara. Meskinya kata-kata setelah koma itu, mestinya ya saudara ya, itu mereka stres, depresi, ketakutan, dan khawatir. Tapi ayat itu mengatakan justru sebaliknya. Dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai pencobaan, sukacita mereka meluap. Wow, sukacita mereka meluap. Paulus kemudian menambahkan begini, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan hati. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini, saudara? Ini sama sekali nggak normal. Reaksi jemaat di Makedonia sama sekali nggak normal. Respon seperti itu tuh biasanya saya hanya temuin di cerita fiksi, saudara, gitu ya. Di dalam berbagai pencobaan, mereka sukacita. Di dalam kemiskinan yang amat sangat, mereka justru murah hati. Itu cuma ada di cerita fiksi. Tapi saya percaya Alkitab itu nggak pernah melebih-lebihkan sebuah kesaksian. Di ayat yang keempat, kemurahan hati jemaat di Makedonia ini semakin menjadi-jadi. Dikatakan begini, dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Garis bawahi dua kata itu, saudara, meminta dan mendesak. Saya membayangkan begini, Paulus sudah berusaha menolak pemberian mereka, tetapi mereka memohon kepada Paulus supaya dilibatkan dalam pengumpulan dana yang sedang Paulus lakukan bagi gereja Tuhan yang sedang mengalami aniaya di Yerusalem. Jadi ini konteksnya, Paulus sedang bercerita kepada jemaat di Korintus tentang kesaksian jemaat di Makedonia yang memohon kepada Paulus supaya dilibatkan membantu jemaat di Yerusalem yang sedang mengalami penganiayaan luar biasa. Pertanyaan saya, mungkin ini pertanyaan saudara juga gitu ya. Apa yang mendorong mereka melakukan hal di luar akal itu? Wah, ini pertanyaan yang bagus, saudara. Apa yang mendorong mereka melakukan hal yang di luar akal itu? Pertanyaan yang bagus ya, saudara, buat kita renungkan. Paulus menjelaskannya di ayat yang ke-5. Paulus bilang begini, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka. Catat ini, saudara, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Itu dia kuncinya. Pertama-tama mereka memberikan diri mereka kepada Tuhan. Mereka berserah total kepada Tuhan. Mereka mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka mempercayai apapun yang terjadi, mereka tahu Tuhan selalu memegang kendali atas hidup mereka dan masa depan mereka. Mereka menaruh iman mereka kepada Tuhan, bukan kepada situasi yang sedang mereka alami. Mereka percaya jika Tuhan yang mereka sembah murah hati, demikianlah hidup mereka seharusnya. Saya mau kasih kesimpulan singkat buat dari kisah yang kita sudah baca tentang jemaat di Makedonia. Saya mau katakan begini, menjadi murah hati itu bicara tentang siapa yang kita percaya.
akan lebih mudah. Kalau saudara mau jadi orang yang murah hati, akan lebih mudah bagi kita untuk menjadi orang-orang yang murah hati kalau kita menyadari kemurahan hati Tuhan atas hidup kita. Ini seperti sebuah siklus, saudara. Ketika kita menyadari diri kita diberkati, maka kita siap untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita menyadari diri kita diampuni, itu sebabnya kita mudah melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah atas kita. Ketika kita dipulihkan, itu sebabnya kita dapat menceritakan kesaksian hidup kita bagi banyak orang. Ketika saudara dan saya menyadari kemurahan hati Tuhan, itu sebabnya kita ingin menjadi orang-orang yang murah hati. Oke, pertanyaannya hari ini, saudara. Apakah saudara sudah siap memberi? Apakah saudara siap menjadi orang-orang yang murah hati? Selagi saudara mempersiapkan persembahan dan persepuluhan saudara, mari saya undang kita semua bangkit berdiri dan mengucapkan deklarasi iman kita. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, dan 3. Kami percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya bahwa setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik, yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Mari kita berdoa sebentar, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami belajar tentang kemurahan hati dari jemaat di Makedonia. Kami percaya Roh Kudus sedang menginspirasi kami, Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang murah hati. Kami menjadi murah hati bukan karena kami memiliki banyak, Tuhan, tapi kami menjadi murah hati karena kami melihat bahwa Bapa kami di surga murah hati terhadap hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Jemaat Tuhan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan setiap kita dan menyembuhkan tubuh kita. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan.
kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih kami dapat selalu melihat betapa baiknya Tuhan. Selalu melihat betapa ajaibnya Tuhan di dalam hidup kami. Sepanjang hari kami merasakan rahmat-Mu. Sepanjang hari kami merasakan peneguhan dari kasih setia Tuhan. Baik dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, di dalam pernikahan kami, di dalam bisnis yang Tuhan berikan, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Kau selalu meneguhkan kasih setia-Mu Tuhan. Kau selalu meneguhkan perjanjian-Mu. Terima kasih Tuhan, sehingga hati kami selalu tenang di dalam Engkau. Hati kami selalu damai sejahtera. Kami diterima, kami dilayakkan, kami dimampukan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami yang dipilih dibenarkan Tuhan. Dan setiap kami yang dibenarkan, dimuliakan Tuhan. Ditaruh Tuhan di tempat yang tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami merasakan kebaikan-Mu senantiasa, merasakan kasih-Mu senantiasa. Dilayakkan untuk menerima semua yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Hari Minggu kita ketemu lagi bersama-sama dengan keluarga. Mari tenangkan hati kita sejenak seperti Maria yang memilih duduk diam tenang di kaki Tuhan. Daripada seperti apa yang dilakukan Marta. Yang dilakukan Marta bagus, menyiapkan segala sesuatu, menyiapkan kedatangan Kristus. Tapi yang jauh lebih penting, kata firman Tuhan dalam 1 Samuel 15, firman Tuhan katakan, yang lebih baik dari mempersembahkan korban adalah mendengar. Amin. Mari siapkan hati saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah peperangan rohani yang sebenarnya anak-anak Tuhan lakukan. Peperangan rohani yang sebenarnya sedang terjadi. Ini adalah lanjutan dari apa yang kita bahas minggu lalu. Tapi sebelum saya melanjutkan, saya akan bahas sedikit kebenaran firman Tuhan ini. Peperangan rohani yang sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang ekstrim kiri, ada anak Tuhan yang ekstrim kanan. Ekstrim kiri berperang melawan roh-roh jahat, berperang melawan penguasa-penguasa di udara, pergi ke tempat-tempat yang angker, yang dikatakan rumah dari orang roh-roh jahat. Dan sebagian anak-anak Tuhan mengabaikan bahwa ada peperangan. Sebagian anak-anak Tuhan mengabaikan bahwa ada kuasa roh jahat, kira-kira begitu ya. Sebagian dari anak-anak Tuhan. Tapi mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, saya akan mulai dengan Yohanes 10 ayat 10. Firman Tuhan katakan, aku datang untuk memberikan kamu hidup, khotbah minggu lalu, tetapi iblis datang untuk mencurinya. Aku datang untuk memberikan kamu hidup dan hidup di dalam kelimpahan, tetapi Yohanes 10 ayat 10a, tetapi iblis datang untuk mencurinya, membunuhnya, membinasakannya. Sifatnya Tuhan yang pertama adalah dia datang untuk memberi kamu hidup. Minggu lalu kita belajar artinya adalah dari kata zoe itu adalah kesehatan, keselamatan, berkat. Jadi Tuhan selalu datang memberikan berkatnya, Tuhan selalu datang memberikan kebaikannya, kemurahannya. Ratapan 3 bilang ayat 22 dan 23, kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan, rahmatnya selalu baru setiap hari. Itu ada di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Jadi Tuhan itu menganugerahkan kita, anugerah memberikan kita cuma-cuma setiap hari. Tetapi di satu sisi iblis datang untuk mencurinya. Kapan? Efesus 5 ayat 16 berkata seperti ini. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kata si jahat itu artinya adalah dalam bahasa asli poneros. Poneros itu penggantian dari kata si jahat.
Perhatikan ya, pergunakanlah waktu-waktu yang ada karena hari-hari ini adalah si jahat. Kenapa dikatakan hari-hari ini? Karena iblis itu bekerja juga setiap hari. Dia berusaha datang, kata poneros itu artinya buruk, sakit. Akar katanya ponos, penderitaan. Akar katanya lagi adalah penes, kemiskinan. Jadi saudara lihat apa yang dilakukan oleh iblis. Dia datang untuk mencuri yang diberikan Tuhan. Kesehatan setiap hari, berkat setiap hari. Jadi Tuhan itu selalu datang dengan kasih setia dan rahmat. Kasih setia, mengampuni saudara, Roma 3 ayat 3, dia setia sekalipun kita tidak setia. Kesetiaan Tuhan itu selalu baru setiap hari. Wow. Bukan hanya kesetiaannya tapi rahmatnya, kemurahannya selalu baru setiap hari. Dia selalu memberikan kita kesehatan setiap hari, berkat setiap hari, promosi setiap hari. Jadi jangan ada anak-anak Tuhan yang bertanya, Tuhan belum waktunya ya aku diberkati. Aku tuh sembuh, ini belum waktunya. Hei, Tuhan datang membawa, Tuhan memberikan kesembuhan setiap hari. Jadi harusnya kita sehat setiap hari, sembuh setiap hari, diberkati setiap hari. Tapi masalahnya iblis dalam Efesus 5 ayat 16, dia selalu datang untuk mengambil semua yang baik itu. Supaya kita ngapain? Sakit, supaya kita menderita, supaya kita miskin. Efesus 5 ayat 16, setiap hari. Itu sebabnya saya motivasi buat setiap kita, saudara-saudariku yang ada di tempat ini. Jikalau kamu sakit, jikalau kamu mengalami sakit, apa yang kamu lakukan? Datang sama Tuhan lalu klaim janji Tuhan, pegang janji Tuhan, teguhkan hatimu. Jadi bukan meneguhkan Tuhan. No, Tuhan itu tidak berubah dahulu, sekarang dan selamanya. Yang harus kita teguhkan adalah diri kita. Kita berkata, aku sehat oleh bilur-bilur Yesus. Aku sehat. Jadi kalau hari ini kamu proyekmu gagal, proyek tendermu gagal hari ini, lalu kita bilang, aduh mungkin bukan sekarang ya. Berkat Tuhan mungkin next. No, jangan berkata seperti itu. Langsung pegang Yesaya 61, apa? Aku percaya digantikan 2 kali lipat. Benar? Karena apa? Karena berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Cuman sering anak-anak Tuhan berpikir seperti orang dunia berpikir. Makanya kata firman Tuhan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Bagaimana caranya supaya kita bisa berubah? Hei, masukkan dong kebenaran firman Tuhan. Aku gak dipromosiin, tapi pegang dong janji firman Tuhan. Janji firman Tuhan apa? Ulangan 28, kamu akan tetap naik. Mungkin bukan ini, tetapi aku akan tetap naik. Dan bukan turun. Jadi kita jangan bilang, mungkin belum waktunya. Belum rezeki. Banyak tuh anak-anak Tuhan yang tiru-tiru sinetron. Dan berkata, memang belum rezekinya. Hei, rezekimu setiap hari. Ada lagi anak-anak Tuhan bilang, makanya bangun tuh jangan pagi-pagi, jangan siang-siang. Kalau pas siang-siang nanti berkatnya dipatok ayam. Enggak ada. Justru ayamnya kita hajar juga, kita makan. Jadi masalahmu, yang harus kita lakukan, kita harus paham bahwa Yesus memberkati kita setiap hari. Tapi kita pun harus paham, iblis bekerja setiap hari. Mengambil apa yang ditabur oleh Tuhan. Mengambil apa yang diberi oleh Tuhan. Oke, saya mau highlight ada beberapa. Yang pertama, sebagai anak-anak Tuhan, saya mau katakan, yang pertama, kita harus paham, kita telah menang. Coba bilang sama kanan kirinya, kita telah menang. Bagaimana caranya? Kolose 2 ayat 15 firman Tuhan katakan bahwa Kristus telah melucuti semua pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan tontonan umum. Jadi yang menang itu adalah Yesus di kayu salib. Kita akan lihat bagaimana sih, apa sih yang dimenangkan Tuhan Yesus di kayu salib. Iblis dikalahkan bang. Hei, maksudnya kemenangan Kristus itu seperti apa? Kita lihat pelan-pelan. 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi
Kristus yang menang di kayu salib, kemenangannya Dia berikan kepada kita. Sekarang saya berdiri di zona kemenangan. Pertanyaannya, iblis bisa nggak mengambil kemenangan kita? Nggak bisa. Nggak bisa iblis mengambil posisi saudara menjadi orang yang menang. Nggak bisa. Yang bisa iblis lakukan adalah saudara dan saya tidak menerima. Sebagai orang yang menang, kita tidak menerima janji sebagai pemenang. Benar nggak? Nah, kita lihat pelan-pelan. Bagaimana caranya Yesus menang di kayu salib? Firman Tuhan katakan, Kolose 2 ayat 15, kita baca sama-sama lagi. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Apa yang dilucuti Tuhan? Melucuti pemerintah-pemerintah. Emang apa sih? Senjata apa sih yang dipunyai iblis? Kira-kira begitu ya. Iblis itu senjatanya apa sih? Sampai Tuhan melucutinya. Kolose 2 ayat 14. Kita naik satu ayat, dikatakan begini. Dengan menghapuskan surat hutang. Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Perhatikan baik-baik. Dia menghapuskan surat hutang. Surat hutang itu apa? Dosa. Kalau kita baca Ulangan 28, di situ dikatakan akibat dosa itu adalah hutang, kutuk. Benar? Dengan cara Yesus melucuti semua pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dilucuti senjatanya iblis. Senjatanya iblis apa? Di firman Tuhan katakan dia menghapuskan surat hutang kita. Dosa kita dihapuskan. Dan yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Benar nggak saudara? Setiap kali anak-anak Tuhan dulu waktu kita hidup dalam hukum Taurat, setiap kali kita jatuh di dalam dosa, kita tuh selalu didakwa, aku tidak layak. Aku tidak layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Atau ketika kita sakit, akan ada aja orang yang bilang, jangan-jangan kamu ada dosa. Karena apa? Dosa oleh hukum Taurat, dia selalu mendakwa kita. Benar? Atau kalau kita kehilangan sesuatu barang, hati kita akan bilang apa? Jangan-jangan saya salah apa ya Tuhan? Saya salah apa ya? Kenapa saya menerima? Kenapa barangnya hilang ya? Padahal barang itu mau saya persembahkan, mau saya kasih. Kenapa ya Tuhan? Lihat, kita selalu berpikir bahwa ada dosa yang mengancam kita. Nah, bagaimana caranya Tuhan menghapuskan surat hutang kita? 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57 dibilang ini. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saya pernah memberikan ilustrasi tentang ini. Sengat itu adalah giginya ular, kalau saya kasih gambar ular kobra, dan kuasanya, yaitu bisanya, itu adalah hukum Taurat. Oke? Ilustrasinya seperti itu. Dikatakan firman Tuhan, hai maut, di manakah sengatmu? Emang ada apa sih? Sengat maut, gigitan ular kobra, itu adalah dosa. Tapi kuasa dosa ialah hukum Taurat. Karena apa? Jadi perhatikan, masalahnya adalah bisanya. Masalah ular kobra adalah bisanya. Bisanya itu adalah hukum Taurat. Karena di mana ada hukum Taurat, di situ dosa dinyatakan. Di mana ada hukum Taurat, di situ ada pelanggaran. Benar nggak saudara? Firman Tuhan katakan sebelum ada hukum Taurat, dosa sudah ada, tetapi tidak diperhitungkan. Karena hukum Taurat tidak ada. So the problem is, masalahnya adalah hukum Taurat. Karena kemana-mana hukum Taurat dibawa, maka orang akan berdosa. Oh, ketika murid-murid Tuhan Yesus makan di hari Sabat, memetik bulir-bulir gandum di hari Sabat. Wah, murid-muridmu berdosa karena dia melanggar hukumnya Musa, hukum Taurat. Tuhan Yesus berdosa. Murid-murid Tuhan Yesus memetik gandum di hari Sabat. Mereka bilang, kamu berdosa. Karena apa? Ada hukumnya Musa. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Mereka bilang, hukumnya Musa bilang gak boleh menyembuhkan orang sakit
di hari Sabat. Benar nggak saudara? Apa yang selalu terjadi saudara? Kalau hukum Taurat diberikan, baru dosanya itu kayak kaca pembesar langsung kelihatan. So the problem is the hukum Taurat. Itu sebabnya dikatakan dalam Efesus 2 ayat 15 dikatakan, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah apa saudara? Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Perhatikan, dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia apa saudara? Telah membatalkan. Kalau hukum Tauratnya dibatalkan, semua ketentuannya dibatalkan. Benar nggak saudara? Hukum Taurat itu adalah bisanya. Pertanyaannya, sekalipun ularnya menggigit giginya, dosa, bawa kematian enggak? Sekalipun ular kobranya menggigit, membawa kematian enggak? Enggak dong. Kenapa? Karena bisanya sudah tidak ada. Hukum Taurat yang sudah dibatalkan. Makanya di dalam Korintus 15, 1 Korintus 15 dikatakan begini, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, jadi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Kenapa dibilang kita telah menang? Yesus telah menang dan menggenapi hukum Taurat. Dia telah datang menggenapkan hukum Taurat, dan dia berkata, sudah selesai, dia genapi semua hukum Taurat. Lalu dia, dikatakan firman Tuhan Efesus 2 ayat 15, membatalkan hukum Taurat itu. Makanya kita disebut lebih daripada seorang pemenang. Jadi kalau saya jatuh di dalam dosa, kuasa dosanya sudah tidak ada, karena saudara sudah dibatalkan. Amin saudara. Oh kalau begitu Tuhan selalu menerima saya walaupun saya jatuh di dalam dosa. Ya, saya mau kasih tahu. Itu sebabnya ratapan 3 dikatakan firman Tuhan, kasih setia Tuhan dan rahmat. Kasih setia Tuhan itu tak habis-habisnya. Amin. Kebaikan, kemurahan Tuhan itu tak habis-habisnya. Roma 3 berkata, sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itu ke Tuhan. Tetapi kalau kita bermain-main di dalam dosa, nanti kita akan bahas tentang ini. Kepada manusia, orang tidak bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Di bisnis kita bermain-main terhadap dosa. Di bisnis kita menjadi orang yang tidak setia. Di bisnis kita orang yang tidak bisa megang janji. Orang tidak mau berbisnis dengan kita. Benar saudara. Ke Tuhan, hubunganmu adalah kasih karunia. Dia tidak lagi mengingat-ingat dosa dan pelanggaranmu. Tapi kepada manusia, Paulus berkata, tapi aku bekerja lebih keras. Paulus berkata, hiduplah dengan takut dan gentar di tengah angkatan yang bengkok hatinya. Jadi takut dan gentar itu di hadapan manusia. Tapi kepada Allah, dia tidak lagi mengingat-ingat dosa. Kau hidup sebagai orang yang menang. Amin. Ayo dong, sekarang kamu hidup sebagai orang yang menang. Kau layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Kau layak untuk sembuh. Kau layak untuk menerima janji Tuhan. Kau layak hidup sebagai ahli waris anak-anak Allah. Kau layak hidup sebagai orang yang menang. Menerima semua janji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kuasa Allah sudah diberikan kepada anak-anak Tuhan. Lihat saudara. Minggu lalu saya ceritakan, iblis sejak kejatuhan Adam dan Hawa, iblis memegang kuasa. Oke, itu sebabnya dunia ini semakin lama semakin hancur, semakin lama semakin hancur. Iblis memegang kuasa. Tetapi pada waktu Yesus mati di kayu salib, dia melucuti semua pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Dia mengambil semua kuasanya iblis. Lalu apa yang terjadi? Dia berikan kepada anak-anak Tuhan. Efesus 1 ayat 19 dikatakan begini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya
yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Perhatikan, Efesus 1 ayat 19 yang pertama dikatakan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Highlight ini, janji Tuhan ini. Sekarang dikatakan Kisah Para Rasul 1, kamu akan memiliki kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atasmu. Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus tinggal di dalam saya. Itu sebabnya di dalam Yohanes 14 firman Tuhan katakan, kamu akan melakukan yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Saudaraku, iblis sudah tidak punya kuasa. Sekarang yang punya kuasa siapa? Saudara dan saya. Iblis bisa merusak anak-anak Tuhan? Tidak bisa. Karena apa? Kuasanya sekarang ada di dalam anak Tuhan. Iblis bisa membuat hidup kita hancur. Iblis bisa menghancurkan bisnis kita. No. Dia sudah tidak punya kuasa. Tapi buktinya banyak bisnis anak-anak Tuhan yang hancur. Banyak kesehatan anak-anak Tuhan yang hancur. Banyak pernikahan anak-anak Tuhan yang hancur. Tahu apa yang dilakukan iblis? Karena dia sudah tidak punya kuasa. Yang bisa menghancurkannya adalah orang yang punya kuasa. Dan kuasa itu sekarang ada sama siapa? Sama anak-anak Tuhan. Sebagai orang-orang yang punya kuasa, kamu harus hidup berhati-hati. Karena yang iblis lakukan dalam hidup kita adalah menggunakan kuasa kita untuk menghancurkan kita, menghancurkan bisnis kita, menghancurkan keluarga kita, menghancurkan kesehatan kita. Nah, mari kita lihat ayat 21 dari Efesus 1, dikatakan begini, kuasa yang ada di dalam anak-anak Tuhan itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Firman Tuhan katakan, kuasa yang ada di dalam kita anak-anak Tuhan jauh lebih tinggi dari pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan kerajaan yang tiap nama yang dapat disebut. Penguasa-penguasa mana? Pemerintah-pemerintah mana? Penguasa-penguasa yang ada di udara. Jadi iblis itu kalau kita ngomong soal kuasa, mereka itu bukan lawanmu. Tapi hidup anak-anak Tuhan banyak mengalami hal-hal yang buruk. Hidup anak-anak Tuhan banyak mengalami hal-hal yang tidak baik. Bisnisnya tidak baik, pernikahannya tidak baik, kesehatannya tidak baik. Karena iblis berhasil menggunakan kuasa yang ada di dalam kita untuk merusak hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara tipu muslihat. Benar nggak? Nah, tapi sebelum sampai di sana, saya mau bahas Roma 10 dikatakan begini. Bagaimana caranya melepaskan kuasa kita? Firman Tuhan katakan begini. Dengan hati orang percaya, kita dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku, kita diselamatkan. Lihat. Berarti ada dua. Kan kuasa yang terbesar itu adalah kita masuk ke dalam kerajaan surga, benar ya? Bagaimana caranya? Dengan hati percaya, mulut mengaku. Pada saat itu, kuasa yang ada di dalam kita dilepaskan. Benar gak? Kalau kita percaya, kita mengaku, kita melepaskannya, kita berkata-kata, maka terjadi mukjizat. Kita percaya aja, tapi kita nggak usah ngomong lah, kita nggak, ya saya sih percaya saja, saya percaya. Tanda orang percaya ngomong, benar nggak? Satu kali waktu Tuhan Yesus pergi ke Nazaret, lalu dia mau menyembuhkan banyak, dia berkhotbah di sana. Waktu dia berkhotbah, lalu banyak orang yang membutuhkan disembuhkan, banyak membutuhkan mukjizat. Tetapi waktu Tuhan Yesus berkhotbah, orang-orang di Nazaret berkata, bukankah dia ini adalah anak tukang kayu? Kakak adiknya masih tinggal bersama-sama kita. Lalu dikatakan dengan jelas, hanya sedikit yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mereka mau sembuh nggak? Mau. Mereka mau ngalamin mukjizat nggak? Mau. Masalahnya bukan maunya. Masalahnya mereka tidak percaya. Buktinya apa? Mereka ngomong. Benar gak? Masa sih? Lalu firman Tuhan katakan di ayat berikutnya dikatakan hanya sedikit yang sembuh. Padahal sudah Tuhan sendiri yang datang. Sudah Tuhan sendiri yang
menunjuk yang mau orang ini sembuh. Tapi masalahnya bukan Tuhannya, tapi masalahnya apakah kamu percaya? Itu sebabnya ketika Tuhan satu kali dalam satu peristiwa ada seorang perwira berkata kepada Tuhan Yesus, hamba wanitanya sakit. Lalu Tuhan Yesus bilang, aku akan datang ke rumahmu. Lalu apa yang terjadi? Perwira ini bilang, gak usah, ngomong saja. Karena kalau Tuhan ngomong, mukjizat terjadi. Lalu Tuhan Yesus berkata, besar sekali iman orang ini. Jadi imannya sudah ada. Tuhan Yesus berkata-kata, mukjizat terjadi. Amin. Nah, masalahnya iblis seringkali menggunakan kuasa anak Tuhan untuk menghancurkan dirinya. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya. Benar enggak? Banyak anak-anak Tuhan yang bilang, aduh susah, aduh gak bisa, aduh mampus. Atau bukan hanya kita mengutuki hari-hari kita mempercayai yang salah. Ingat, yang pertama kita harus dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan hati percaya, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi perhatikan, yang pertama itu adalah percaya. Kita mempercayai yang salah bahwa Tuhan memberkati kita kalau kita terlebih dahulu kerja keras. No. Tuhan memberkati kamu ketika kamu masih tidur, kata pemazmur. Firman Tuhan katakan kita tuh diselamatkan bukan karena perbuatan. Kalau kita masuk surga bukan karena perbuatan, maka yang lain pun bukan karena perbuatan. Kamu sembuh bukan karena perbuatan. Kamu diberkati, kita diberkati bukan karena kerja keras. Kita diberkati karena 2 Korintus 8 ayat 9 berkata, dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Jadi masalah kita adalah apakah kita percaya. Nah, seringkali anak-anak Tuhan hidup dengan cara dia berpikir, dia niru dunia ini. Ketika dia sakit, dia bilang, wah Tuhan sedang memberikan pencobaan. Ketika dia, ketika dia sedang tidak baik usahanya, lalu dia berkata, ya Tuhan sedang menunda berkatnya. Hei, Bapa tidak pernah menunda berkatnya. Bahkan dia menyediakan apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati. Dia sudah sediakan. Amin, saudara. Nah, yang ketiga, medan peperangannya adalah di pikiran. Karena apa? Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saya sering sekali mendengar ada orang yang menembakkan panah api kepada si jahat di udara. Karena roh-roh jahat di udara, kira-kira begitu ya. Mereka melawan, mereka pergi ke tempat-tempat, ke bukit es, ke gunung, lalu memerangi si iblis di sana, memerangi ratu pantai laut selatan, Nyai ini, Nyi itu, dan sebagainya. Berperang di rumah-rumah yang gelap, di tempat-tempat yang angker. Hei, firman Tuhan katakan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat itu adanya di mana? Di pikiran. Tipu muslihat itu hanya ada di pikiran anak-anak Tuhan. Kenapa iblis berperang di pikiran kita? Karena tadi saya sudah katakan kita itu, kuasa yang ada di dalam kita, itu bisa kita importasikan kalau kita percaya. Nah, iblis itu berperang supaya kita yang pertama mempercayai yang salah. Yang kedua, supaya kita gak percaya. Benar gak? Kita percaya bahwa sakit dari Tuhan. Kita mempercayai yang salah. Kita percaya bahwa berkat Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu datang indah pada waktunya. Atau nanti tunggu saja kapan. Yang penting sekarang pasrah saja. No. Justru saya sekarang berharap karena firman Tuhan yang berkata, oleh bilur-bilurnya saya telah sembuh. Makanya saya percaya bahwa saya sembuh. Kapan? Sudah disembuhkan. Nah, saya mundur sedikit. Saya ceritakan begini.
Efesus 1 ayat 3, segala berkat rohani di dalam surga, Efesus 1 ayat 3, telah diberikan Tuhan kepada kita. Benar? Jadi yang diberikan itu adalah segala berkat rohani. Setuju? Untuk memindahkan yang rohani ke jasmani, kita perlu iman, percaya. Saya ulang. Semua berkat Tuhan, kesembuhan, berkat jasmani, promosi, apapun itu jenis berkatnya, keselamatan dan sebagainya. Perhatikan saudara, firman Tuhan katakan, dia memberikannya, dia telah memberikan semua berkat rohani di dalam surga. Sudah diberikan. Masalahnya kita harus memindahkan dari yang rohani ke dalam wujud jasmani. Kesembuhan sudah diberikan Tuhan, tapi kita kan harus merasakan kesembuhannya. Untuk memindahkan dari rohani menjadi jasmani, butuh apa? Iman. Nah, disinilah iblis mencegatnya. Iblis mau kita tidak percaya. Dia datang dengan filsafat kosong, dia datang dengan Tuhan sengaja memberikan kita sakit. Tuhan sengaja menghukum kita untuk memurnikan iman kita. No, Tuhan tidak mau datang dengan penghukuman. Roma 8 ayat 1. Dia tidak lagi datang dengan penghukuman. Dia tidak pernah lagi menghukum engkau. Bagaimana dia menghukum engkau? Jikalau dia telah melupakan dosa-dosa dan pelanggaranmu. Ibrani 10. Bagaimana dia mau menghukum kita yang pelanggaranmu sudah dia lupakan? Sepakat gak dengan saya? Atau kita juga sering mendengar banyak anak-anak Tuhan yang berkata bahwa Tuhan memang memberikan itu semuanya untuk dia menahan berkatnya, dia tidak memberikan kelimpahan kepada kita karena takut nanti kita menjadi sombong. Kalau Tuhan berpikir seperti itu, dia pasti tidak memberikan kelimpahan kepada Salomo. Karena kita sama-sama tahu akhir hidup Salomo, dia hancur, dia mengalami hal-hal yang tidak baik karena dia hidup dalam keinginan daging, keinginan matanya, keangkuhan hidupnya. Benar nggak? Apa kita mau salahkan Tuhan? Tuhan sih yang kasih Salomo kekayaan. Tuhan sih yang kasih kelimpahan, makanya hidup Salomo. No. Rancangan Tuhan itu hanya rancangan yang baik sama Salomo. Dia menganugerahkan semua yang baik dalam hidup kita. Tapi pilihan-pilihan di dalam hidup kita yang membawa kita tetap naik atau turun. Nah, itu sebabnya iblis itu berperang di dalam pikiran kita supaya kita yang pertama tidak mempercayai yang benar. Kita mempercayai yang salah. Ini penting sekali. Makanya iblis datang dengan tipu muslihatnya. Jadi saudara, peperangan iblis itu adanya di pikiran kita. Dia berusaha memberikan kita yang salah. Dia berusaha datang untuk memberikan yang tidak benar. Nah lihat saudara, kita akan lihat untuk apa sih iblis berperang. Pertama dikatakan firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah. Jadi firman Allah itu selalu digambarkan seperti benih. Oke? Yang hidup dan yang kekal. Jadi iblis itu berperang untuk apa? Untuk benihnya. Dia berusaha menghancurkan benihnya, dia berusaha mengambil benihnya. Benih itu adalah firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa kehidupan ada di dalam firman. Kesembuhan ada di dalam firman. Jadi kalau kamu mendengar firman Tuhan seperti kesaksian minggu lalu, ketika kita mendengar firman Tuhan, di sana ada kesembuhan bagi tubuh kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, di sana ada promosi bagi pekerjaan kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, di sana ada berkat janji finansial di dalam firman Tuhan. Nah itu sebabnya benih firman Tuhan inilah yang mau diambil, itu yang mau dirusak oleh iblis. Karena di dalam benih firman itu ada hidup dan yang kekal. Dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Lihat saudara dalam 1 Petrus 1 ayat 23.
yang ingin diambil iblis adalah benih firman. Peperangan saudara adalah menjaga benih firman itu berakar kuat di hatimu, bertumbuh lebat, sehingga dia dapat berbuah lebat, bertumbuh besar dan berbuah lebat. Peperangan rohani yang kita lakukan adalah menjaga benih firman Tuhan itu supaya tidak direbut oleh si iblis. Menjaga benih firman Tuhan itu supaya kita mendengarkan firman Tuhan yang benar, sehingga iblis tidak berhasil menipu kita dengan tipuan-tipuan, dengan konsep-konsep yang dunia ini berikan. Saudaraku, itu yang harus kita lakukan setiap hari. Pahamilah kebenaran firman Tuhan ini. Kesembuhan ada di dalam firman. Keselamatan ada di dalam firman. Berkat ada di dalam firman. Promosi ada di dalam firman. Hikmat pengetahuan seperti Daniel ada di dalam firman Tuhan. Ketika kamu mendengarkan firman Tuhan, kamu berakar kuat di dalam firman Tuhan. Menjaga firman Tuhan itu. Membuat dirimu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kau akan berbuah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apapun yang kau lakukan, diberkati. Ini adalah peperangan rohani yang seharusnya kita lakukan setiap hari. Amin, saudara. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri khotbah hari ini. Sebelum saya akhiri, saya mau berdoa buat setiap saudara. Di dalam firman Tuhan ada kesembuhan. Ketika kau mendengar firman Tuhan, kesembuhan sedang terjadi dalam tubuhmu. Ketika kau mengulang lagi firman Tuhan ini, kau sedang menerima, semakin percaya kepada firman Tuhan. Ketika kau percaya, maka mulutmu akan mengaku. Dengan hati kau percaya, kau dibenarkan. Tapi dengan mulut kau mengaku, kau diselamatkan. Kau akan menerima kesembuhan, kau akan menerima berkat. Bagi saudara ada yang sakit, pegang bagian tubuhmu yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku menghardik sakit penyakit keluar dari tubuh ini. Tinggalkan tubuh ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sakit di anggota tubuh yang sedang dipegang, aku berkata kepadamu, tercabut sampai ke akar-akarmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, tercabut sampai ke akar-akarmu. Dan kulemparkan engkau semua rasa sakitnya, pergi tinggalkan tubuh ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap saudara yang sedang mengharapkan berkat dalam janji firman Tuhan, mari sama-sama kita mengucapkan firman Tuhan ini. Mari sama-sama kita mengucap syukur. Angkat tanganmu, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya, aku menerima berkat Tuhan. Hari ini kami terima berkat Tuhan. Hari ini kami terima janji Tuhan. Hari ini kami terima kelimpahan. Akan ada usaha yang baru. Akan ada tingkap-tingkap langit selalu terbuka bagi setiap saudara-saudaraku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah janji Tuhan ini. Terimalah berkat Tuhan, terimalah kemurahan Tuhan. Bagi setiap saudara yang hari ini mau berdoa, mau menerima Tuhan Yesus, mau percaya, mau diselamatkan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Jikalau kau percaya, maka kau diselamatkan. Angkat tanganmu, saya akan berdoa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Raja. Aku percaya bahwa Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan aku 2000 tahun yang lalu. Aku mengundang Engkau masuk, tinggallah di dalam hatiku sebagai Tuhan dan Raja. Terima kasih Tuhan. Aku percaya jika aku mati, aku akan pasti masuk ke dalam surga karena darah-Mu telah menyucikan aku. Terima kasih Bapa. Aku mengucap syukur. Saudaraku, kita akan melakukan perjamuan kudus. Siapkan perjamuanmu. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Saudaraku, ketika kita melakukan perjamuan kudus, kau sedang mengalami perubahan dalam kesehatan.
Kau sedang mengalami perubahan dalam berkat. Sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia berkumpul dengan murid-muridnya. Roti ini adalah tubuh Tuhan yang terpecah. Yang oleh bilur-bilurnya, dia menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Tubuh Tuhan Yesus naik ke kayu salib telanjang. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin diberkati. Mari kita memakan roti yang ada di tangan kanan kita. Terima kesembuhan untuk tubuhmu. Terima berkat untuk pekerjaanmu, untuk finansialmu. Mari sama-sama kita makan roti yang ada di tangan kanan kita. Lalu dia mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, cawan ini berisi darahku, darah perjanjian baru, yang menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Melalui penumpahan darah Kristus di kayu salib, dia telah menguduskan kita dan melayakkan kita, sehingga kita selalu layak memanggil dia Aba, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita minum anggur di tangan kanan kita. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih untuk tubuhmu yang terpecah. Terima kasih untuk darahmu yang tercurah. Hari ini kami layak untuk menerima janji-janji Tuhan. Kami layak hidup untuk diberkati. Kami layak hidup untuk sehat. Kami layak hidup sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kebajikan dan kemurahan dari Tuhan kita. Mata Tuhan tertuju kepadamu bukan untuk mencari dosa dan pelanggaranmu, tapi untuk melimpahkan engkau dengan kasih dan rahmat-Nya. Persekutuan dengan Roh Kudus akan meneguhkan engkau setiap hari bahwa engkau adalah anak-anak Allah. Layak untuk menerima kebaikan Tuhan setiap hari. Diberkatilah setiap kita dalam pernikahan kita, diberkatilah kita di keluarga kita, diberkatilah kita di dalam pekerjaan, di bisnis kita, di studi, di pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Yang memberi dan bukan yang meminta-minta. Sehingga oleh perbuatan baik yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Setiap yang percaya bersama-sama dengan saya mengatakan, amin, amin, amin. Ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu. Jangan bergerak dulu. Ucapkan blessing kepada orang-orang yang di sebelah kita. Tuhan memberkati engkau. Kau lebih daripada seorang pemenang. Tuhan memberkati engkau setiap hari. Kau layak hidup diberkati setiap hari. Saudaraku, jika engkau diberkati, share khotbah ini. Beritakan firman Tuhan. Jangan hanya berhenti di kita, tapi share firman Tuhan ini supaya setiap orang dapat menerima janji Tuhan di dalam hidup mereka. Supaya setiap orang dapat diberkati. Terima kasih saudara. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk setiap rekan-rekan yang menyiapkan ibadah ini. Dari mulai multimedia, sound, videografi, teman-teman semua yang terlibat. Begitu juga dengan ibadah kids kita. Begitu juga dengan ibadah-ibadah kita yang lain. Terima kasih rekan-rekan yang sudah memberikan dirinya, mau memberikan waktunya, tenaganya, uangnya. Saya percaya sekali itu akan berlipat kali ganda kembali kepada kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai bertemu di ibadah kita berikutnya. Berat beban menghadang, mengejar